Selamat malam, kami dari grup 4 kelas LDDA beranggotakan atas nama Agus Novindrianto, Arianti, Robi Pratama Putra, Wahyu Sugiarto, Yusmar Nendisa. Kami akan mempresentasikan mengenai fenomena kesalahan ejaan, diksi, dan kalimat dalam ragam lisan dan tulisan. Untuk latar belakang mengenai bahasa sebagai alat komunikasi utama dalam kehidupan manusia, karena melalui bahasa kita dapat menyampaikan sebuah ide atau gagasan, perasaan, baik dari informasi yang bisa kita terima ataupun kita bisa berikan kepada orang lain. Namun pada prakteknya ternyata masih marak terjadi kesalahan bahasa, baik dalam tulisan maupun secara lisan. Yang ini bisa membuat dampak kesalahan terhadap efektivitas komunikasi, begitupun mengenai kredibilitas kita sebagai seseorang dalam penyampaian komunikasi yang akhirnya menjadi dipertanyakan. Dalam rumusan masalah, apa saja sih jenis kesalahan dalam ejaan, diksi, dan kalimat yang sering terjadi? Jadi kalau kesalahan yang sering terjadi dalam diksi, yaitu seperti kesalahan dalam pemilihan kata, sehingga mengakibatkan penyampaian makna yang tidak tepat atau bahkan membingungkan. Kemudian kesalahan dalam struktur kalimat juga dapat menyebabkan ketidakjelasan makna, sehingga terjadi kerancuan logika dan hambatan dalam proses komunikasi. Kemudian, apa faktor penyebab utama dari kesalahan-kesalahan tersebut? Faktor-faktor yang bisa mempengaruhi terjadinya kesalahan tersebut adalah mengenai tingkat pendidikan, kebiasaan berbahasa sehari-hari, maupun karena pengaruh bahasa asing dan kurangnya pemahaman terhadap kaidah kebahasaan. Sehingga pengaruh budaya komunikasi digital juga menjadi salah satu penyebab utama dari kesalahan tersebut. Oke, untuk tujuan penelitiannya, kita akan mengidentifikasi kesalahan umum dalam ejaan, diksi, dan struktur kalimat. Lalu kita akan menganalisa penyebabnya, serta memberikan rekomendasi perbaikan. Untuk metode penelitian, memiliki tujuan untuk mengetahui pemahaman masyarakat dari berbagai generasi terhadap penggunaan bahasa Indonesia yang berfokus pada aspek ejaan dan diksi secara lisan dan tulisan. Untuk jenis penelitian akan menggunakan kualitatif dengan dua tipe pendekatan. Yang pertama adalah kuesioner atau survei yang bertujuan untuk menilai pemahaman tulisan dengan menggunakan materi yang disesuaikan dengan percakapan yang biasanya digunakan pada keseharian di media sosial. Yang kedua adalah wawancara yang berfokus pada pengucapan kalimat atau kata yang jarang digunakan. Untuk teknik sampling yang digunakan, kita akan mengsurvei 4 generasi terakhir, yaitu generasi X, Y, Z, dan Alpha dengan teknik sampling terbuka dengan target 40 orang per generasi. Oke, selanjutnya ialah pengumpulan data. Data ini didapat dari kuesioner dan wawancara yang sudah disebar dan dilakukan. Berikut ialah hasil dari kuesioner. Dari kuesioner ini didapatkan bahwa gen alpha mendominasi kesalahan pada hal ejaan. Selanjutnya ialah gen Z dan gen alpha dominan melakukan kesalahan pada diksi, serta gen X dan gen Y mendominasi kesalahan pada struktur kalimat. Dari hasil kuesioner dan wawancara juga didapatkan bahwa penyebab utama kesalahan yaitu ada pada terbiasa berkomunikasi dengan bahasa yang instan, pengaruh media sosial, kurangnya pendidikan berbahasa, pengaruh budaya bahasa asing dan daerah. Untuk persentasenya, terbiasa berkomunikasi dengan bahasa yang instan mempunyai bobot 40%, dilanjut dengan pengaruh media sosial dengan bobot 25%, kurangnya pendidikan berbahasa mempunyai bobot 20%, dan juga pengaruh bahasa asing dan daerah mempunyai bobot 15%. Dan dilanjut dengan pembahasan. Dari kesalahan itu banyak dominannya dari dalam tulisan.
kesalahan dari diksi itu meng- mengganggu makna, gitu. Terus dari kesalahan kalimat itu menimbulkan kerancuan dari kalimat itu sendiri. Terus dari konteks itu ada media sosial, komunikasi informal, rendahnya pemahaman kaidah. Next. Dari rekomendasi, kita harus memperkuat pendidikan bahasa Indonesia, tentunya dengan menggunakan teknologi bantu seperti spell checker. Dan untuk meningkatkan kesadaran berbahasa Indonesia dan menyesuaikan kurikulum berbahasa di semua kalangan. Jadi dari hasil penelitian kami, dapat disimpulkan bahwa kesalahan ejaan, diksi, dan kalimat masih banyak terjadi baik dalam lisan maupun tulisan. Kesalahan ini paling sering disebabkan oleh kebiasaan komunikasi yang instan, kurangnya pemahaman terhadap aturan bahasa, serta minimnya pembiasaan membaca dan menulis yang benar. Kami juga menemukan bahwa generasi muda cenderung lebih sering melakukan kesalahan, terutama karena pengaruh media sosial dan kebiasaan singkat-singkatan dalam percakapan. Karena itu, perlu adanya upaya nyata dan berkelanjutan mulai dari pendidikan, penggunaan teknologi, sampai penyadaran akan pentingnya berbahasa yang baik dan benar. Demikian presentasi dari kelompok kami mengenai fenomena kesalahan ejaan, diksi, dan kalimat dalam ragam lisan dan tulisan. Kami berharap apa yang kami sampaikan dapat diterima dan memberikan wawasan bagi semuanya. Terima kasih atas perhatian dan waktunya.